Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, Babul Mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang keberapa? 132. Kelamaan libur ini. 141. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah itu siapa? Ibunya Salam. Iya, ada hubungan apa dengan Rasulullah? Saudara. Ummu Salamah itu adalah istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, beliau berkata, Shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-asra. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat al-asra, asar. Thumma, kemudian dakhala baiti, beliau memasuki rumahku. Kenapa kok bisa memasuki rumahnya Ummi Salamah? Karena suaminya. Jadi wajar-wajar saja suaminya masuk ke dalam rumah istrinya. Loh, ini harus diperjelas kalau dalam hadis, ya kan? Lah kan harus jelas kalau dalam hadis. Fasholli raka'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Jadi Rasulullah mengerjakan sholat asar di masjid. Setelah sholat asar, kemudian beliau ke rumah, memasuki rumah Ummu Salamah, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa kira-kira? Sunnah. Nah, sholat apa? Sholat sunnah apa? Setelah selesai sholat asar, kemudian masuk. Ada nggak ba'diyah asar? Nah, makanya kenapa kalau sholat 2 rakaat? Kita lanjutkan ya. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syughiltu, aku disibukkan, an raka'ataini, sehingga aku luput mengerjakan 2 rakaat ba'dad dhuhri, setelah sholat duhur. Fashollaituhuma, maka aku mengerjakan sholat 2 rakaat al-an, sekarang. Jadi beliau sibuk sehingga luput mengerjakan sholat 2 rakaat ba'da duhur, maka beliau mengerjakan sholat ba'diyah duhur pada waktu asar. Fakultu, maka aku bertanya. Siapa yang bertanya? Ummu Salamah. Afanaqdihima idza fatata, apakah aku juga harus menggantinya ketika aku tidak mengerjakannya? Maksudnya apakah aku harus mengqadha sholat ba'diyah duhur tadi itu kalau tidak dikerjakan, apakah harus diqadha ba'da asar? Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, tidak perlu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wali Abi Dawud, dan hadis menurut Abu Dawud, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bima'nahu, dengan makna yang serupa. Jadi ada 2 hadis yang berasal dari 2 istri Rasulullah yang punya makna yang serupa. Satu dari Ummu Salamah, satu dari Aisyah. Bisa dipahami makna hadisnya? Kita lanjutkan dengan syarahnya. Boleh mengqadha sholat sunnah rawatib duhur pada ba'diyah asar. Namun ini hanya jadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya kekhususan yang berbeda dengan umatnya. Seperti contohnya bab poligami, menikah. Umatnya boleh menikah paling banyak 10 gimana? Umatnya paling banyak boleh menikah sampai 4 istri. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat beliau punya berapa istri?
Ada yang mengatakan 11 istri, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13 istri. Nah 13 itu sama Siti Khadijah. Tapi kalau di Aqidatul Awam itu 11 istri kalau di kitab Aqidatul Awam. Nah, kenapa kok umatnya boleh 4 tapi Rasulullah kok boleh 11? Karena ini kekhususan untuk Nabi, ya kan? Nah, nanti ngomonglah umatnya komplain. Kok enak Nabi Muhammad? Umatnya hanya boleh paling banyak 4, itu pun syaratnya beratnya setengah mati. Lah ini kok enak sekali, Rasulullah boleh sampai lebih dari 4, ya. Nah, lihat dulu, jangan melihat kekhususan dari satu sisi, tapi lihatlah kekhususan dari sisi yang lain. Apa yang disunnahkan kepada umatnya itu diwajibkan kepada Nabi. Tahajud itu sunnah atau wajib? Buat kita sunnah, tapi buat Nabi itu wajib. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu sunnah buat umatnya, tapi buat Nabi itu wajib. Jadi kalau mau melihat itu harus lihat secara utuh, jangan melihat enak di satu sisi tapi tidak memandang sisi yang lain. Jadi harus adil dan berimbang dalam menghukumi segala sesuatu. Mengenai sholat sunnah ba'da asar, para ulama yang duduk di lajnah ad-daimah lil buhus al-ilmiyah wal ifta, apa itu? Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Jadi kurang lebih kalau di sini tuh MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah ditanya tentang hadis-hadis yang menunjukkan adanya sholat ba'da asar. Mereka lantas menjawab, tidak boleh sholat sunnah setelah asar karena ketika itu waktu terlarang untuk sholat. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang disebutkan adalah untuk mengqadha sholat rawatib zuhur yang luput dikerjakan. Adapun Rasulullah SAW merutinkannya terus-menerus dikarenakan jika beliau telah melakukan suatu amalan maka beliau akan merutinkannya. Ini adalah kekhususan bagi beliau SAW. Akan tetapi masih boleh melakukan sholat yang punya sebab setelah asar. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk ke dalam masjid. Salat untuk sholat tahiyatul masjid tidak boleh duduk terlebih dahulu. Ini saya ingetin ini karena kemarin kan sudah dibahas ya. Sholat kusuf, apa itu sholat kusuf? Belum dibahas ini memang. Sholat gerhana, sholat 2 rakaat tawaf setelah asar maupun setelah subuh, juga sholat jenazah karena ada hadis tentang hal ini. Misalkan yang ngantuk meninggal, kan? Nah, terus langsung hilang ngantuknya. Ba'da asar itu boleh disolati ya. Nah, fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz selaku Ketua MUI Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Al-Syekh selaku Wakil Ketua, dan Syekh Bakar Abu Zaid selaku anggota. Tak suruh ulangi namanya 3, tidak akan ada yang ingat. Berarti sholat sunnah setelah asar asalnya tidak ada karena masih waktu terlarang untuk sholat kecuali 3 sebab. Yang pertama, khusus untuk Nabi SAW. Yang kedua, mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur khusus untuk Nabi. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah yang punya sebab seperti sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, selamat, bahagia, sejahtera, semua impian dan cita-citanya dikabulkan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi. Hadis ke-141 merupakan hadis terakhir dari bab yang kedua, babul mawaqit. Besok kita bab yang pertama, bab yang pertama yaitu babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Besok kita akan melanjutkan bab yang kedua yaitu babul adzan, bab tentang adzan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.